Apa pas lu lagi ngeliat om-om bersandung, ini kalau nggak ada sang, yes. Kalau kayak genrenya Genrenya alternatif. alternatif. Radiohead gitu. Iya, semacam ada campuran Oh, iya. Radiohead. Jadi lu gitu. bentuknya band gitu dong? Enggak. Iya, dulu gue punya band namanya Tripoter. Masih ada bandnya, cuma vokalisnya aja udah ganti. Tripoter. Itu harus dengerin juga. Oke, satu di bawah sinar bulan purnama. Oh, Pasang mata bola, aduh. Waduh, pasang mata bola mah emang udah. Gitu. Nggak Itu pernah udah deh. sih gue. Itu lu mau tahun berapa sampai tahun berapa? Tapi kalau tubuh seorang Elvira maksudnya lo tiap hari nyanyi, tadi gue nanya 5 kali dalam seminggu. Berarti kan Asli. berarti lo harus merawat tenggorokan suara. lo tadi lo bilang apa namanya makan sekarang dijaga tepung nggak bisa, kopi susu lo menghindari juga gitu. Terus lo tidur pagi, lo bangun pagi juga gitu. Iya. Kalau gue sih kayak gitu ya, gue tuh pernah ada saat ya kita kan pernah siaran juga, hilang suara. Hilang. Iya nggak Cel? Hilang suara, hilang. Kalau Masa nggak ada masa-masa hilang suara sih? ada, tapi 2024 deh, kayak 2 tahun yang lalu gitu. Waktu itu benar-benar hilang 2 minggu. Teori gue bener kan, ketika lu digeber terus tubuh menyesuaikan. Menyesuaikan, emang bener sih kayaknya ya. bener. Sama kalau nyanyi kan, kalau gue nggak tau deh, kalau siaran pakai diafragma gitu nggak sih? Atau pakai suara Iya pakai lancar sini, gitu? pakai Iya sini. kan ya? Kalau nggak dimarahin sama PD kita. Iya. Oke. Kalau gue suara perut kayak Susan gitu. Iya. MTV on 1016. Gue bisa lagi ngomong dengan mulut gue ketutup. Iya bisa juga. Masalahnya gini, gue bisa ngomong tertutup. Bisa kan? Lo ini ya kayak yang puppet itu ya? Iya, Bisa ya? Gue bisa gue. Tapi lu nyanyi setiap Iya. hari, enggak. Let's say seminggu berapa? 3 kali lah. 5. 5 kali. 3 kali itu padel tadi gue nanya. Padel. Gue tadi nanya pertama. Lo main seminggu berapa kali? 3 kali. Terus diem dulu terus padel kan maksudnya ya? Enggak. Soalnya kita tahu Ya di padel kan ya. pertama langsung nanya padel. Kan kita tahu lo nyanyi gitu Seminggu kan. 5 kali, belum kalau misalnya ada yang keluar kota ya kan. Iya, kalau Weekend. minimalnya 5-7. Cuma kalau ada 5 sampai 7. ya itu yang kayak Kalah. Ini kalah. 5 sampai 7. Beda. 28 kali main cuma kalah. sekalinya Niji kan sebulannya saya tuh kayaknya. Ya, Wow. Terus lo seminggu 5 kali tuh ya, gue gak ngebayangin masih gue istirahat lo yang sedikit itu walaupun tubuh lo akan menyesuaikan gitu, tapi ada saatnya lo drop tuh gimana tuh? Iya. Jadi 2024 itu gue nyadar yang suara gue hilang banget karena mungkin benar-benar hajar nada tinggi terus-terusan. Jadi gue 2 minggu gak nyanyi sama sekali, ngomong aja tuh kayak gitu. Oh, sampai segininya. Iya. Cuma Mungkin lu ganti lagu Tom Waits kalau harus kayak gitu ya, serak-serak gitu. iya ya. Iya. Sekalian aja nih. Iya, sekalian aja. Wah, suara gue lagi serak nih. Tom Waits. Iya. Ya kalau Tom Waits Indonesia Karni Ilyas lah. Iya, Tapi versi perempuan ya? Iya. Kira-kira gimana tuh ya? Ada tahu? Enggak ada deh, gue enggak pernah denger sih perempuan yang nyanyi serak-serak gitu. Ada ya? Mungkin Tante Marji Oh iya, gue bilang Marji. Iya, benar-benar itu doang. Benar. Doang. Atau sama Bill Saragih kali ya. Wih nih, lawas banget ya. Lawas. Tapi lu Iya. nyanyi kan spesifik jazz nih ya? Emang lu dari kecil nyanyinya jazz? Enggak, sebenarnya gue jazz tuh baru 10 tahun terakhir deh kayaknya. Oh gitu? Betul. Sebelumnya? Macam-macam aja, apa aja dengerin. Kalau di les nyanyi kan dulu standar lah ya, Celine Dion, terus Whitney Houston gitu-gitu. Emang Whitney Houston sih suka gue banget. Gak ngeliat tuh. Berarti lo ngalamin wow Whitney Houston. Bagian mukul ini ya? Bukan bagiannya. Bukan. Bagian cuma mukul tomerong. Tapi ini gue beneran suka Whitney Houston beneran for real. Iya. Siapa sih gak suka Whitney Houston? Gua Secara suami aja Bobby Brown. Oh maksud lo ya itu ya. Maksud lo gitu ya. Ada Bobby Bobby Brown. Oke. Tapi gue belum nonton lagi filmnya, lo nonton? Udah. Oke. Oke banget. Terakhir yang pas pesawatnya jatuh kan itu langsung prisoner-prisoner pada keluar semua. Terus Nicolas Cage keluar. Itu film Conan. Itu apa namanya? Conan. Lagunya How do I live without you? Sarah HP gitu loh. Lupa gue. Con Air lagi. Salah Pak. Tapi Celine Dion untuk ngambil nada-nadanya juga gawat kan? Iya gawat sih. Makanya itu dijadiin kayak apa ya? Benchmark. Basic ya untuk Iya. les nyanyi.
Whitney Houston segala macam. Tapi lu kalau gue lihat sih kayak emang nyampe sih. Dia nyanyi kayak gini-gini ciel. Mic-nya dipanjangin nih. Tadi ke sini nyampe langsung nanya tipe mic. Siapa tahu aja. Ada nggak di sini dijual nggak sih di sini? Gokil. Ada tuh di Indonesia ya di mana? terakhir ada mic yang Sarga Avanza mana ya? Ada kan? Udah laku ya? Tapi itu kondensor kan? Kondensor. Oh kondensor beda ya? Kondensor. Oh ini buat tapi mic itu emang mahal banget ya kayak yang buat itu ya? Buat apa tuh? Yang buat kayak Whitney Houston gitulah. Beda. Itu ada tipe-tipe yang bisa begini soalnya. Oh gitu bisa gini. Lo dari sini udah kedengeran. Nih, tar dulu nih. Ini kan gua awam nih ya. Ketika lo tarik ke bawah itu kan lo berarti volume lo naik. Berarti lo kayak ngebalance tapi dengan cara Iya biar nggak kekencangan kali ya. biar nggak pecah di situ ya begini ya. Oh. Namanya dinamika. Asik. Oh iya. Dinamika. Dinamika. Kalau kita gini, pasti pik merah. Gitu ya. Merah pasti engineer kayak. Gitu. Tapi itu menurut gua salah satu aksi yang lumayan walaupun bukan aksi ya itu technical ya. Cuman keren sih ketika lo gini. Nggak nyadar juga sih sebenarnya pas lagi ngelakuin. Oh tuh udah Iya. otomatis ya. Iya. Udah muscle Iya. memory ya. Itu masuk memori dan sedikit spontan. Iya. Iya. Om, tolong om. Jangan dong. Jangan dong om. Aduh, jangan Terlalu terlalu. om banget. Cuma Tapi- mic nggak ngaruh sih kayaknya ya. Maksudnya itu kayak selera penyanyi juga. Setahu gue Freddie Mercury aja masih pakai SM gitu. Oh iya, Oh berarti iya. masih dynamic ya? Mm. 58 ya dia. Kalau di film 58 ya. Dan suaranya bagus banget. Ya kan? Yang 58 ada 57-nya juga tuh yang buat rekaman kan ya. Wih gila technical banget ya lo. Gila. Gua doang yang gak ngerti. 57, 58 Technical apa? banget nih Ciao. 57, 58 apa nih? Ciao? Oh seafood. 58 tuh Maya Sari Bakti bro. Tapi ya gue penasaran juga nih, sekarang kalau gue buka TikTok ya, terus kau bilangin. Oh iya. Ih semua gue. Serius aduh. Gue tuh kan Ngalu. buka TikTok sebenarnya cuma buat nyari tempat makan sama hotel. Hotel ya? Gue juga. Iya kan, tempat Sama-sama. makan hotel. Iya. Selalu aja tuh kalau tempat makan yang Indonesia peranakan, lagu lu tuh yang 3 Oh iya. selalu dipakai gitu. Waduh, terima kasih. Itu lagunya, iya, lagu gue sama Sociedad dan Harmony. Kebetulan itu penulisnya ada di sini. Wih. Oh, yang nulis Diana. Oh, manajernya juga. Iya. Manajernya Iya. juga. Oh tuh yang nulis lagu lirik siapa juga. sih? Soalnya banyak lirik yang menurut gue tuh suka ada satu lagu lu yang lu baru mulai langsung ngomong lalu apa lagi. Lalu apa Iya, aku itu juga bilang. Mas Adan. Jadi di album terakhir kita tuh kayak terbagi jadi dua EP, 4 sama 5 lagu, namanya Bilangan sama Ungkapan. Yang Bilangan nih Mas Adan yang nulis, yang Ungkapan gue yang nulis. Jadi yang Bilangan nih lebih agak berat lah bahasanya, soalnya kan dari POV Om ya. POV Om, kalau yang Om, gue yaudah gitu aja gitu. Velo. Jadi agak menghayatinya agak beda ya. Agak beda. Gue tuh kalau lagu gue sangat memperhatikan lirik kan. Cia. Makanya relate-nya sama yang Om kan. Ya. Umur nggak bohong om. Nah, teman, ketika lu baru mulai ngomong lalu apa aku bilang, itu gue kayak anjing kepikiran aja ya, baru mulai langsung ngomong lalu apa aku bilang gitu. Maksudnya Udah gue bilangin nih. Iya. Lalu aku bilang. Lalu apa aku bila? lalu apa aku, Aku bilang. bilang. Semesta tak berikan jawaban gitu. Yoi. Sama ada satu lagu tuh yang kau bilang merah. Iya. Itu 3. Itu 3. Itu kalau kita buka TikTok, itu pertama kali yang keluar tuh lagu itu kalau di gue. Wih. Jadi selalu keluar tuh lagu itu tuh. Oh sama ada yang sedih tuh lagunya tuh. Yang ya pokoknya lu pokoknya berantem. Hah? Aku jadi lupa ya. Kutukan? Ah itu kutukan. Oh iya itu gua. Itu loh. Ah tuh bagus tuh. Terima kasih. Bagus. Oh, jadi lo menulis lirik juga ya? Gua pas Terus gua lirik ngecek juga. kemarin kan kan biasa kan gua lagi Instagram tuh namanya I made playlist for you. Pernah dengar gak lo? Jadi lu ngepost lagu-lagu yang berdasarkan apa yang lu dengar gitu. Terus kemarin dia buat yang bulan ini buat bulan Maret dia ngomongnya Jadi ngatur ya playlist most sendiri. artis bulan Maret lu siapa gitu. Oke, gua ngecek Spotify kan. Pertama ya Nick Cave lah gitu tuh. Ketiganya lu loh. Hah? Iya, gue dengerin. Wih. Karena bokap gue suka. Wih. Oh, Iya, bokap gitu. gue pas lagi dengerin bokap gue yang kayak gini. Ini yang ini kan, yang Society. Loh, Wah, kok tahu? Boleh juga nih orang tua. Canggih. Canggih bokap Eciau nih canggih nih. canggih. Gaul ya. Gaul. Tapi emang menurut gua tipikal ya lagu yang kita bilang genre jazz itu kan emang menenangkan. Menenangkan, menyenangkan. Iya kan? Iya, nggak bisa mosing sih kalau kayak gitu ya. Iya, walaupun liriknya maksudnya dalam deep sedih gitu ya. Gak bisa ngosing sih emang. Tapi ngomong-ngomong musik banyak loh sekarang kejadian di mana lagu yang nggak mesti mosing dimosingin sama anak-anak sekarang. Oh iya. Contoh kayak Perunggu. Maksudnya Perunggu bisa dimosingin sih. Iya. Cuman ada beberapa lagu yang
kayaknya lu nggak mosing gitu. Dipaksa mosing. Kayaknya nggak mesti mosing. Cuman orang-orang kayak gue nggak ngerti apa itu. Gue juga agak bingung pertama, gue mendengar perenggu pas baru keluar nih liriknya agak religius sih. Tapi itu dimosingin juga orang ya. Iya kan? Niji dimosingin nggak yang mimpi adalah ada gitu-gitu. Siapa tahu kan? Itu lagu tentang pendidikan kan? Iya benar. Itu bagian dari Kemenkebut ya. Iya. Gue pengen sih nonton Niji lagu itu ada mosing viral sih. Cing 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 orang pada gitu. Boleh juga sih, gue belum tahu. Kapan mau ibang posting deh. Iya. Kalau enggak lu encourage mereka dong, ini lagu ini belum pernah dimosingin nih, tolong dong mosing. Gue pernah, zaman dulu ada yang mosing di belakang, taunya itu ini, copet. Oh, digebukin. Salah, digebukin. Salah. Dan lu udah, weh seru banget. Lagunya kayaknya slow medium. Maling tau ya di belakang. Ada. Tapi kalau gignya Nat kayaknya gak ada copet ya, tempatnya tempat fancy semua deh kayaknya. Wangi. Sumpah ini ada Wangi. cerita yang Apa? lumayan Apa? baru buat gue karena gue tuh seumur hidup gak pernah kehilangan HP. Dan kemarin pas lagi di Jogja, gue kehilangan HP untuk pertama kalinya. Main di mana? Nggak main, gue main padel. Gue agak ambigu ya tadi ngomong main, Iya. dia tetep nyangkepnya padel. Nah, Hilang semua. kebetulan itu sebelum tur hari pertama, gue abis main padel dulu pagi tuh. Terus naik Gojek. Boleh nyebut gak sih? Boleh, naik Gojek bebas, online, bebas. terus Biar tap in nanti. HP-nya keluar dari kantong. Jadi jatuh di jalan. Udah gitu ditemuin orang kayaknya. Terus? Untung gue ada iPhone 1 lagi kan, jadi ada kayak Find My iPhone-nya gitu. Terus gue track tuh, padahal yang satu gak ada SIM-nya, jadi aduh pokoknya ribet banget ya gue harus tethering dari orang temen gue gitu. Terus gue ikutin, wah dia stay nih, kayaknya baik nih, mungkin dia mau ditemukan ya HP-nya. Terus gue nyamperin ke restoran ini, udah gak ada, dia pindah lagi tuh. Ke Alfamart lah, ke pom bensin. Di pom bensin ini lama banget, 10 menitan. Gue sama dia berada di titik yang sama gitu. Cuma gue bunyi-bunyiin, ya orang kagak nongol nih. Dia malah ngumpet di ATM ternyata. Oh, gap nih ceritanya. Tapi dia nggak ngaku di situ. Jadi gue dari pom bensin belum ketemu, gue ikutin lagi. Pokoknya penelusuran tuh 1-2 jam lah. Wah seru banget. Dari pakai mobil, pakai motor, pakai mobil ke gang-gang gitu nggak nyampe kan. Ternyata dia pakai motor. Terus itu kan bulan puasa ya. Gue jadi nemuin dia ternyata di Warmindo yang ada tirai-tirainya gitu. Oh, tapi iya. akhirnya dapet. Akhirnya dapat karena gue masuk Warmindo nih. Gue bunyi-bunyiin. Udah bunyi 3 kalian, tapi nggak ada yang ngaku. Tapi suaranya ada tuh, gue cari terus. Sampai akhirnya nemu tuh iPhone ada di atas meja, dia kayak taruh aja, kayak pura-pura bego aja gitu. Oh, karena dia males ke gap. Iya, terus gue gapin, dia malah marah-marah. Mbak jangan gitu dong, saya ini mau balikin. Padahal kayak di iPhone gue tuh udah ada emergency call-nya, dia nggak nge-call juga gitu. Udah kayak emang mau nyuri nih orang. Biasa Jadi dari bunyi, berarti belum kelihatan, terus tiba-tiba ditaruh tuh di meja tuh ya? Karena bunyinya tuh nggak bisa di silent kalau yang ring my phone itu kan. Bunyinya gede lagi kan? Gede banget. Iya, kayak gitu bener-bener. Udah pernah ya? Enggak, beda. Gitu kan? Enggak gitu ya? Belum ada. Ringtone-nya belum gitu, Pak. Udah lewat, Pak. Udah lewat. Kirain. Tidung. Nokia connecting gitu. Begini nih, iklannya nih. Tidung. Akhirnya nggak jadi hilang kan? Ada. Akhirnya ketemu, gila. Setelah drama berapa jam tuh? Kalau total? 2 jam. Wah itu gue langsung manggung, abis itu gak sempat mandi dari padel dari pagi, pokoknya langsung ke panggung deh udah. Gila. Oh yang kemarin tur Jogja ya? Gimana tur Jogja kemarin rame banget ya? Lumayan lah, lumayan. Antusiasme masyarakat Antusiasme DIY. Daerah istimewa apa? Daerah istimewa yourself. Daerah istimewa yourself. Asik sih, beberapa tempat sold out juga tiketnya. Seru. Kayak mereka pengen nonton cuma jauh aja selama ini, jadi nggak ketemu-temu. Tapi kalau misalnya lo keliling ya, kan mas gue udah keliling tuh sampai tadi gue ngomong di Singapura juga gitu. Sebenarnya targetingnya tuh semakin muda nggak sih, mas gue? Kan jazz tuh ibaratnya tua gitu. Karena ada Java Jazz menurut gue, orang jadi memuda sekarang. Betul. Iya kan? Karena Java Jazz jadi
apalagi Java Jazznya tuh sekarang lebih di-mix sama pop Pop, iya benar. Iya kan? Itu buat ngegayat anak muda Nah, juga muda kan gitu. Menurut lo kayak misalnya yang datang nonton lo juga sekarang apa beragam atau tetap lebih banyak yang adult dewasa atau ternyata yang makin kesini makin banyak yang lebih muda gitu? Bener-bener campur banget sih. Campur Cuma iya kayak Sweet Seventeenan gitu ada anak-anak pada Sweet Sweet Seventeenan. Seventeenan. Padahal belum boleh masuk tuh ya sebenarnya. Iya, makanya gue pengen ngomong tuh. Iya kayak 17, 18, 19 masih ada, terus 20-an. Cuma yang kayak constantly datang terus itu biasa 25 ke atas sih, 25 ke Oh, atas, 25 ke 30. atas. Berarti kayak yang fresh graduate lah itu ya. 25 fresh graduate ya? Enggak. Gue sih 25 belum S3, lulus. Gua. S2 Ya makanya gue kali. juga baru Oh gitu. gue baru 26, 27. Gua kayaknya Jadi gue gua gituan ya. Gua kan Dua-dua harusnya. Gue 27. Biasa lah, kita kan musisi. Oh, iya, Kita kan harus menggunakan Ya, musisi. waktu yang sangat maksimal. Yo, Bener. Ya. Jangan yang minimum, tapi kalau ada kesempatan maksimal, why not? Kalau gue sih Why emang pengen mengeruk ilmu sebanyak-banyaknya. Oh, iya. Jadi Niat gua, kita- ini kayaknya detail-detail gue belum tahu nih. Gue tambahin setahun lagi deh, gue tambahin setahun Kayaknya lagi. itu dosennya yang mengerti ilmu dari lo deh. Yoi. Sama gue lebih pengen akrab lagi sama teman baru. Tahun Oh, baru. iya. Akhirnya kan dari teman baru gue yang dari Jadi angkatan banyak. yang harusnya gue udah lulus, gue belum lulus. Akhirnya networking gue jadi makin luas. Banyak. Yoi. Oh. Alasan kita selalu Semua tuh ada Benar. Biar jalan. stay relatable ya. Yoi. Oke, banget. oke. Lu kuliah berapa tahun lulus? 4,5. Oh udah pintar. Aman. Bicara aman. jadi Pas setengah tuh kayak goal nyokap gue, pengennya gue lulusnya juga Oh, gitu. sih. Iya, cuman gak dapet goal itu. sama lagi gue malu ya. Lu juga kan? Sampai di akhir-akhir. Iya, gue juga akhirnya lu udah sampai lu masuk kelas anjing ini siapa lagi nih, gak ada Bener. temen lu udah pada lulus, udah pada masuk kerja, lu masih di tapi gue udah kerja sih pada saat itu ya. Cuman ya nggak enak aja sih. Ada nggak enaknya adalah menurut gue ketika kehilangan teman-teman lu di kampus. Iya benar. Makanya kan temannya baru. Iya. Iya. Nah, gitu sih. Harus adaptasi lagi gitu ya. Berarti lu pas dicemplungin sama Jazz tuh baru 10 tahun terakhir ini ya? Betul. Apa pertama kali yang bikin lo kayaknya ini gue nih? Karena ada pasti Iya. Apa pas lu lagi ngeliat om-om bersandung, ini kalau nggak ada sang, Kemarin gue abis main ini sama Mas Charlie. Charles T12. Fun. Iya. Di mana? Serius Jago lu? dia nyanyi Spanyol. Oh iya. Itu kalau gue punya cerita, gue pernah tur tahun 2008 2009 gitu. Masih SD gue. Gue tur Kalimantan. Gue ingat tur Kalimantan dari Balikpapan, kita ada daerah namanya Tanah Grogot, itu 8 jam perjalanan. Jadi satu bus tuh waktu itu digabungin Niji sama ST12. Gue ingat gue duduk di depannya dia, di belakang dia pakai gitar akustik, dia nyanyi Spain, nyanyi lagu-lagu jazz. Itu gue nggak bohong, serius. Itu gue menyaksikan sendiri. Sambil main gitar. Iya. Gimana caranya? Susah banget. Dengan kunci-kunci 7 dan gantung-gantungnya itu. Asli. Dia humming itu. Tapi pas di panggung, jangan kau. Oh, berarti dia aslinya gitu ya? Iya, asli. Itu benar tuh nyanyi lagu-lagu jazz gitu. Anjing. Itu Cikorea kan? Enggak dong, Itu Aljaro Aljaro. dong. Ya bukan yang nyiptain Cikorea, yang nyanyiin Aljero. Oh iya, coba kita google dulu ya. Gue cuma tahu Aljaro. Gua jazz banget, Ciao. Oh, iya. Lu nggak ngeliat nih? Oh iya sih. Gila, kurang jazz apa gua? Coba dicek Nan, emang bener ada ciptaan Cikorea? Spain. Spain Cikorea kan, bukan Aljero kan? Aljaro yang nyanyi. Yang nyanyi Aljero, tapi nyiptain Cikorea kan? Coba. Iya, Iya. yang nyiptain Ci siapa? Cik Din kalau nggak salah deh. Ci. Benar nih, Cik. Maci. Lama nih internetnya gitu. Ini DTR loh. Ini kalau ini nggak boleh DTR kayak Tapi gini. kita butuh sih sebenarnya kalau emang apa namanya? Ya Guna- kan? Wih, Kalau Eh, wawasan gila. musisi mah ya lah, Bang. Come on, man. Gila. Cikorea, bro. dia udah gila gawat. Udah mengeruk ilmu sebanyak-banyaknya ya. Banget. Dulu gue lu ini true story juga ya, di kamar gua itu posternya Bubi Chen. Tanya Dana kalau nggak percaya. Serius Dan? Bukan Bobby Brown. Bukan Bubi Chen. Bobby Chen. Karena dulu gue suka banget Bubi Chen yang album yang sama ini nih. Siapa? Penyanyi jazz cewek. Gue lupa lagi. Syarani. Gue suka banget tuh dulu. Bukan main gitar ya? Bukan. Itu Ule Patricia Landa. Bukan dong. Wow, gila. Syarani dong. Nih, ini gitar Ule Patricia Landa kayak gini-ginian nih. 335. 335 S, 335. Bentar lagi mau ada tribute tuh Om Ule. Oh iya. Ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Ya adalah tahun ini. Dulu soalnya gue sering ini, Ciao, ke apa? Lu suka ke pasar seni Ancol nggak sih? Iya. Nah, dulu kan main Mates. Iya. Pertama kali gue ngeliat orang main bass gak pakai fret tuh. Wih, keren juga nih Mates nih. Mates terus
Ule Patiselano, terus habis itu ada Idang Rasidi, segala macam. Gue terakhir tuh nonton yang jazz dedicated banget karena waktu itu drummer gue suka banget jazz, jadi gue sering nemenin dia. Dia suka dapat ya guest list saya. James yang masih James yang di Melawai. Semanggi. Yang Semanggi yang apa namanya? Lipo Semanggi apa namanya seberang itu? Iya. Pak, iya. Tahu kan? Plaza Semanggi. Plaza Semanggi, depannya kan tuh James kan zaman dulu kan. Crown ya? Crown. Gue lupa lagi nama tempatnya. Pokoknya daerah situ lah, James yang terakhir tuh di situ. Nah, gue pertama kali tuh nonton Tompi masih jadi belum jadi Tompi. Belum jadi Tompi. Kayak masih Bali. Masih jadi bintang tamu dulu ada band namanya Chlorophyll kalau. Tahu gua Chlorophyll. Nah, dia tuh home bandnya Chlorophyll. Terus siapa aja bisa naik, salah satunya Tompi. By the way, Chlorophyll sama Hijau Daun tuh beda kan ya? Beda. Padahal kan maksudnya sama, Hijau Daun sama Chlorophyll same, man. Chlorophyll band jazz, kalau Hijau Daun kan band itu. Suara. Nah itu kan bagus Hijau Daun, gue suka banget. Bandnya tuh Chlorophyll, terus udah gitu suka ada Tompi, terus akhirnya Tompi main di situ sama yang gitaris si Ari Pramudito. Oh iya. Ya kan? Bali Lounge. Nah itu belum Bali Lounge. Bener-bener Tompi masih pakai datang nonton, jadi kayak orang nonton suruh masuk. Ngejam gitu ya? Ngejam aja, sering banget tuh di situ. Nge-skate itu ya? Oh wah. Belum pakai efek tapi ya. Kalau sekarang bisa chipmunk kan? Iya bisa. Iya kan? Itu pertama kali gue jazz banget gara-gara sering si drummer gue sering ajak gue, akhirnya gue kayak kayak gini gitu. Jadi gue terracuni juga tuh. Akhirnya suka jazz, makanya bikin Niji kan? Iya. Apa hubungannya? Niji J-nya jazz kan? Iya, J-nya jazz kan? Jazz ada rocknya, jazz rock. Oh iya. Niji NIDJI, Jazz Indonesia. Iya. Kalau lo jazz paling lu suka di lokal siapa? Oh iya, Hero lo. Lokal hero. Siapa ya? Selain Aryan 13 ya. Jazz banget sih. Mungkin kalau lagu-lagunya sebenarnya nggak jazz juga sih ini. Cuma Ismail Marzuki kali ya Ismail komposisinya. Marzuki. Jawabannya out of the box banget. Iya, Tapi gue baru tahu tadi Cil dari manajernya Nat. Ternyata di jazz itu nggak ada istilah cover, jadi rendition. Rendition. Jadi edisi tiap orang beda-beda kan ibaratnya gitu. Jadi kita nyebutnya bukan cover ya, rendition. Iya rendition. Lagu jazz yang paling sering di rendition tuh apa aja sih? Biasanya itu terus ya. Tadi Fly Moon, LOVE, Cikorea tadi, Spain. lumayan. Ya jadi mereka punya edisinya masing-masing, tapi bukan cover bilangnya. Jadi lo mau band lagu apa nih? Fly Me to the Moon tadi katanya. Mau yang mana nih? Versi Frank Sinatra, versi Michael Bublé, versi Syahrani, versi apa gitu. Kalau kayak gitu ntar royaltinya gimana ya? Itu serius banget ya. Boleh nggak yang itu harus dibahas? Susah nih pembahasannya. Itu kayaknya naitin. Tapi itu agak mirip dangdut tau. Agak mirip dangdut. Jadi kayak dangdut juga gitu kan, satu lagu dinyanyiin banyak. Bener. Gue ngomongin dangdut, gue kan lagi suka main. Gue suka ke rumah teman gue ada di BSD. Kita ada perkumpulan main FIFA gitu ya, atau main capsa. 2-3 minggu terakhir lah nih setelah Lebaran, kita mulai membiasakan diri sambil dengerin dangdut, cuy. Biar Roma Irama nggak tahu kayak karena lo mau karena kita kayak kita kan dari semua tongkrongan ini nggak ada yang dengerin dangdut kan, sedangkan dangdut itu salah satu musik paling besar lah, roots gitu. Kita harus dengerin, akhirnya kita maksain dengerin dari yang tadi ketawa-ketawa, lama-lama kayak nyanyi lama-lama jadi bagus juga ya gini. Cuman tongkrongannya vibe-nya ya kayak balai-balai FBR depan komplek aja sih jatuhnya kayak gitu. Iya juga kalau Roma Irama sih gue perhatiin jenius juga lagu-lagunya. Oh iya. Parah cuy. Kalau dari hitungan ketukan sih menurut gue unpredictable hitungannya sih. Kalau mau ngulik susah sih itu. Susah. Dan maksud gue kayak sekelas Roma Irama itu gokil juga. Lo bisa bikin musik kayak gitu sih. Benar. Lu pernah ngeliat ya Pak? Gue suka ngeliat Roma. Gue baru pertama kali ngeliat Roma Irama itu pas Synchronize berapa tahun yang lalu yang dia rame-rame yang sama home bandnya gitu. Gue kayak nonton Brian Setzer man. Kayak mereka tuh sampai gininya bareng gitu-gitunya. Itu tuh susah sih menurut gua. Bukan itu aja tuh. Itu gua pertama kali pernah collab sama dia tahun 2011-12. Jadi gua baru pertama kali lihat Pak Haji tuh ya. Dari awal soundcheck udah datang. Oh iya benar tuh. Jadi dia misalnya produksinya dulu datang, udah setup, cek line. Nah, habis itu dia datang ngecek ulang di FOH. Oke, kendang. Tuk suling nis gitu misalnya gitu. Jadi abis itu main semua. Habis dia cek main semua depan udah dia ke
sambil main dia ke atas ke monitor dengerin semua udah oke, baru dia main. Wah, gila, dicek semua dan dia ngerti mixer dan semua. Orang zaman dulu. Orang zaman dulu kalau kita lihat misalnya kayak ternyata kayak God Bless pun juga kalau soundcheck juga datangnya dari pagi karena kayak gitu juga tuh. Musisinya langsung tuh ya. Iya, jadi dari pagi yang emang sudah biasa ritmenya soundcheck ya adalah bagian dari ritual lo manggung. Iya kan? Tapi gue pengen nanya, lu ikutan soundcheck gak? Gue ikut soundcheck. Selalu? Tergantung jamnya. Kalau Iya, mepet-mepet iya. langsung hajar. Kalau soundcheck gak? Gue mostly soundcheck. Semuanya? Iya. Pasti ya? Ya 70%, 80% Oh ada soundcheck. juga ya gitu. Biasanya kan ada yang udah setup, udah aman nih kayaknya. Ya itu biasanya kalau kita ada kayak gig di tempat lain, terus tim produksi aja yang bisa. Ya cuma cek line aja gitu. Gitu. Sama gue mau nanya lagi dong, kalau misalnya tadi lu manggung di sempat tadi di luar Indonesia gitu ya, Singapura tadi lu bilang requestnya lumayan unik ya, Bengawan Solo katanya. Oh iya? Oh iya. Jadi Lagu-lagu Indonesia yang jadul-jadul bahkan ya? iya 3 juga di request. 3 juga di 3-0. Yang request tuh siapa sebenarnya? Audiensnya siapa tuh? Ternyata mereka lihat dari Instagram. Oh. Lihat kau bilang merah, aku bilang biru gitu-gitu. Dan mereka nggak ngerti artinya, cuma suka vibe-nya aja. Iya tapi vibe-nya dapet banget sih. Iya. Itu yang mixingin lu bagus juga sih, gawat sih semuanya. Thank you. Ini Enggak, produksinya bagus iya. kalau gua denger. Jadi pas denger lagunya tuh visual. Oh iya serius, aku tuh yang kebayang. Gue ngebayang emang Lagi duduk-duduk kayak gini aja. kayak gini terus itu pas kan duduk kayak gini terus ada kamera terus kita ngobrol. Enggak, tapi ngebayang tuh visual banget kayak masuk ke dalam kalau gue sih denger Yang toko peranakan gitu-gitu ya. Iya, benar. bener, Jadi kayak iya. bener-bener kayak nuansanya. Vibe-nya 50s gitu kalau gua. Iya. Kerasanya Iya. vibe-nya 50s. Emang lu ngejar vibe-nya gitu ya? Jadi itu tuh emang prosesnya manajer gue eksperimental. Jadi kita gimana ya, rekamnya Lu bohong ya? Kok langsung ada geledek? itu artinya bener. Oh benar ya? Itu bener. Jadi kayak rekamnya tuh todong semua kan alat musik. Wah, Kita ribet. juga live dalam satu ruangan. SM57 atau 58 nih? Aduh, itu gue kurang tahu sih. Gila. Kayak nemen. Terus apa namanya? Di mixing digital. Terus kita keluarin lagi ke alat dari tahun 80-an namanya real tape. Oh ya, jadi pakai pita. Jadi pakai pita ya? Iya, kita print lagi di situ. Jadi keluarnya analog lagi gitu. Oh pantesan ya. Lu ngerasain gak sih analog? Ngerasain kan? Iya. Pas zaman dulu? Gue rasa gue ngerasain dulu. Iya kan? Kamu nggak boleh salah. Ya itu Oh tuh. iya. Nggak boleh salah Nggak katanya. Apalagi Talent Vital kan kayak rhythm section ya. Iya. Dari drum sama bass tuh nggak boleh Itu salah. dari pita, Bang. Iya dulu pernah pita. Oh. Itu editnya Awal-awal. digunting sambung gunting ngomong gitu? Dulu iya. Iya kan? Makanya kalau salah tuh orang sebel aja. Iya. Generasi Makanya kayak- dulu banyak ini ya, joki-joki buat ngetek kan? Iya. Industri. Ya, tapi bener loh, beberapa band zaman dulu banyak yang ngeteknya bukan dari personilnya. Kebanyak ya, Kebanyakan. mostly rhythm section. Mm-mm. Rhythm section drum bass tuh banyak banget sih. Kan kalau elemen yang lain orang bisa kayak yang penting bisa ngikutin ketukan. Karena kan Iya. zaman dulu tuh orang nggak ngikutin metronom, susah. Mhm. Tapi kalau orang yang udah bisa metronom ya udah deh. Gue sampai sekarang nggak ngikutin metronom karena gue nggak bisa. Tapi lo ngikutin temen lo yang udah ngikutin metronom. Ya temen gue udah. Udah beres nih, Udah beres. lo ngikutin lo aja. Beliau nih. Kalau lu pas pertama kali rekaman tuh umur berapa? Kapan ya? 2020 deh kayak. 2020 ya Mas ya? 19 ya? Lupa sih gue sebenarnya. 2019, 2020 lah. Perasaan lu pertama kali akhirnya rekaman gimana? Ih sampai juga nih. Gue itu kayak pertama kali rekaman COVID deh. Jadi waktu itu kayak from home gitu. Oh. Kirim Itu juga, file. itu lagu orang juga sih lagu gue. Kalau lagu gue pertama kali itu masih pas COVID juga lagi. Waktu itu lagu band gitu pertama. Gimana ya? Banyak yang terjadi sih pas COVID. Iya. Tapi maksud gue, apakah itu rekaman pertama lo langsung dengan genre ini atau? Enggak, malah alternatif. Wah, alternatif. Nah itu menarik kan? Apa yang alternatif? Pijit kah? Pijit alternatif dong. Pengobatan kah? Bener kan? Apa yang alternatif nih? Kayak genrenya alternatif. Radiohead gitu. Iya, semacam ada campuran Oh, iya. Radiohead. Jadi lu gitu. bentuknya band gitu dong? Enggak? Iya, dulu gue punya band namanya Tripotter. Masih ada bandnya, cuma vokalisnya aja udah ganti. Tripotter. Tripotter. Dan itu pertama kali gue rekaman lagu band sendiri gitu kali ya. Yang dulu-dulunya tuh rekaman paling di rumah temen gue. Dulu pernah ngisi di lagunya Kevin Yosua main bass. Lagunya dia tentang anaknya gitu. Terus
Yang bener-bener debut gue ngerasa rekaman banget tuh 2022 sebenarnya di single pertama gue yang judulnya Aku Takut Mencintaimu Selamanya, itu di studio. Rasanya gimana ya, akhirnya gue rasain juga yang namanya recording di proper place gitu ya. Iya, direkamin orang di ruangan yang di treatment, terus kayak ya teman-teman gue support project gue gitu walaupun masih kecil-kecil. Cuma akhirnya gue berani juga karena dari SMA sebenarnya gue udah banyak nulis lagu, cuma nggak berani ngerekam karena kayak sebenarnya ada langkah yang pakem gak sih untuk recording, tapi gue nggak tahu gitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Sekarang sih nggak ada. Sekarang nggak ada ya. Kalau dulu gue inget dulu Endah Reza album pertama aja dia ngerekordnya di ini loh, di kamarnya, terus pakai kasur kalau nggak salah. Maksudnya gitu Pamungkas kan juga musician bedroom juga kan awalnya kan dari kamar juga dengan laptop sendiri, ngulik sendiri juga. Iya. Ya menurut gue sih sekarang udah nggak ada pakemnya kayak lu harus studio gitu ya. Buat studio ya. Kalau gue dulu ada ritualnya ngerasain gitu, tapi sekarang justru ritualnya ya lo dapet ideas, lo rekam dimanapun, udah jadilah gitu. Tapi lo dari kecil emang udah manifest pengen jadi penyanyi? Atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Kayaknya nggak sengaja deh, soalnya gue pertama kali nyanyi itu SMP kelas 3 pas ada yang ngundang gue nyanyi di kawinan gitu. Apa pertama kali? Nah, sampai dia ngundang lu kan berarti dia udah tahu lu bagus nyanyi ya. Nyanyi ya gitu. Jadi dia tuh ini langganan selalu nyokap. Apa? Langganan selalu nyokap. Oh, langganan selalu nyokap kan nyokap. biasa lah, anak gue nyanyi nih gitu-gitu, terus dikasih lihat video-videonya, terus boleh juga nih, bocil, murah ya kan, diajak aja. Waktu itu gue ingat banget pertama kali gue dibayar 300.000. Oke. Nah itu sebenarnya lumayan banget buat anak SMP gitu ya. Terus ya udah, iseng-iseng aja gue nyanyi lumayan, all you can eat gitu ya kan. Nyanyi apa ya maksudnya, masih inget gak? Gue inget banget I Love That Will Last sama Climb Me to the Moon ada waktu Climb Me to the Moon. Itu awal gue suka jazz juga sih akhirnya. Durasi berapa tuh? Durasi sejam deh kayaknya. Banyak dong. Kalinya langsung sejam. Cuma ada penyanyi lain juga, jadi gue kayak nyobain aja. Dari situlah baru kayak kenal teman-teman, ikut ngejam-ngejam. Dulu di Pavilion 28 namanya. Oh iya di situ. Iya, Togogan. Terus Kemang ya Togogan. Salah. Abis itu Kemang apa ya? apa ya? Emang itu Kemang Food Fest. Stash? Ada juga yang Oh KFC. Pepster. Yang deket KFC? Oh bukan. bukan tempat padel ya. Iya. Apa ini? Pavilion 20. Laco de Fong. Laco de Fong. Yang sebenarnya Laco de Vin. Laco Devin ya. Apa 20 ya? Pas itu Togogan. Terus dari situ ketemu teman-teman yang jazz akhirnya, iya kita bikin yuk gitu. Iya, yang ngajak gig dulu sih awal-awalnya. Itu Society Harmony udah ketemu di situ? Belum. Society Harmony tuh ketemunya 2023. Ini Society Harmony featuring Natasha Elvira. Jadi tuh lu tuh emang entitas yang berbeda dari mereka atau satu sih? Berbeda-beda tapi tak satu. Waduh, di muka Tenggalika. Indonesia. Soalnya gitu kan, ditulisnya Society Harmony featuring Natasha Elvira. Nah kita jadi kayak, ini jadi sebenarnya Society Harmony itu Natasha Elvira part of mereka atau lagi begini sih? Mungkin lagi begini kali ya. Lagi begini ya. Iya. Tapi sebenarnya entitas berbeda. Sendiri-sendiri tapi nyatu gitu, kayak gimana ya nyebutnya? Gak ada contoh ya di sini. Gue bingung juga sih. Nugi and Alf. Oh iya, contohnya apa ya? Apa ya? Yovie Nunos. Yovie Nuno mungkin ya? Mungkin Yovie Nuno. Iya. Apa? India Film. Oh iya. Oh jadi kalian satu kesatuan tapi punya IP yang berbeda. Iya, jadi gue juga ada solo yang nggak ada mereka main. Cuma kalau mereka main hampir pasti ada gue sih. Kalau misalnya lu solo yang main siapa? Gomez juga? Enggak. Bukan. Biasa waktu itu Mas Niel Juliarso. Oh. Kalau nggak Rio Manuel. Saya waktu itu baru ngeliat pas ketemu di AMI ya, seragaman kan sama Society Harmony kan. Seragaman, iya benar, pakai batik Walter. Iya kan, yang kita barengan duduknya seru gitu kan. Iya. Siang-siang gitu kayak, ini baju buat malam dipakai siang-siang. Yoi. Iya kan. Mumpung lagi bisa berempat nih pakai seragam. Ya udah. Tapi wardrobe lu yang nentuin ya? Enggak sih sebenarnya kita. Selalu ini ya, kayak etnik kebaya gitu-gitu ya. Soal Indonesia itu terbentuk seiring jalannya waktu kayaknya. Asik. Kebaya. Tapi masuk sih. Masuk. Menurut gue sih one of a kind, nggak ada yang belum ada ya gue ngeliat kayak gitu ya, keren sih. Oh ya, thank you. Nah tapi kalau kita ngomongin jazz sekarang, ini menurut pendapat gue pribadi ya, kayak tinggal lo doang nih yang cewek yang nyanyi jazz yang mass.
Ya, Ada Ada yang belum lain. ke undiscovered, belum discovered undiscovered. kali. Bener kali. Belum undiscovered gitu kali ya. Banyak sih. Sebenarnya banyak di Indonesia tuh, kayak salah satu inspirasi gue adalah guru gue sendiri namanya Nesya Ardi. Oh, Nona Ria. Nona Ria. Terus ada juga duo namanya Arum Tala yang lagu yang masuk angin itu. Hari ini. Yoi. Ya kan? Terus Ardito ada- tuh hitungannya jazz lah ya. iya deh. Ya Pop lumayan. jazz ya. Pop jazz ya. Mungkin yang dia rilis nggak jazz, cuma dia sukanya Chet Baker gitu-gitu kan. Iya, dia sih jazz Iya banget ya. jazz. Karena jazz waktu banget yang sih. rilisnya awal di label jadi harus pop banget kan. Terus ada juga 24, Kevin Joshua. 4. Kevin Joshua tuh one of the greatest double bassist di Indonesia sih menurut gua. Iya. Iya. Gokil. Tapi kalau gue Iya. ngelihat skena jazz sekarang nih, gue nggak tahu ambil gue salah atau enggak. Lu pada nongkrong gak sih scene jazz? Soalnya kalau scene lain kan Gimana maksudnya ya? nongkrong. Ada tempatnya ya. Iya gitu loh. Yang kayak kemarin punk gitu kan. Iya kan maksudnya punk punya scene sendiri, rocknya sendiri, heavy Iya, metalnya iya. sendiri, jazz itu nongkrong Ada nggak? sih? Iya. Heeh. Kalau dulu kan James. James Black Cat mungkin ya. Ya, Black Cat mungkin. Iya, kalau dulu sih kayak kalau ada tempatnya, dulu tuh terakhir banget tempat yang kayak gitu tuh Stash namanya di Kemang. Oh itu kan Stash the maksud. Jazz di Kemang Timur. Dulu di seberang kantornya Pamungkas. Oh gitu. Ada. Dia kayak bar gitu, Tapi terus sekarang udah nggak ada? orang-orang pada ngejam sampai nginep-nginep gitu. Wih, Sekarang ngejam nggak sampai nginep ada. itu mana juga ya ngejam sampai nginep. Ngapain ya besok? Gue pengen ngejam sampai nginep deh. Gitu. Jadi biar gue dapat giliran gue nginep ya. Lupa. Terus ada kolam renang di situ kayak Gua pada saking nyebur ramai. gitu. Iya. Iya, saking Tapi kayak homie-nya. Tapi gue kemarin juga ada salah satu tempat padel di apa namanya di Cilandak, ada sebuah coffee shopnya juga. Itu mainnya nge-jazz juga, jam session juga, gue lupa. Oh iya? Tempat padel? Cilandak, Tempat tempat padel kan padel. jazz. Iya. Ih boleh boleh juga juga. kombinasi lu bagus banget tuh. Gue lupa. Dia padel banget sih. Tapi Dia gue padel sambil banget. main sih mau ya. Bisa. Iya. Itu Jadi jazz kayak banget, jazz banget, ini. Jam. Coba aja belum pernah loh. Iya kan? Kalau Agus Monica kan sebenarnya Iya. Oh, belum pernah pakai? Pengen gak? Yang kayak Michael Jackson gitu kan. Iya, iya. Gitu-gitu. Boleh. Tapi lo kalau bersin atau ini bunyi Masuk. loh. Tapi Iya, Michael Jackson gue gak tau nih, dia lip sync gak sih? Kalau Enggak. dia Gila. pakai Dia ditutup-tutupin gitu. sejago itu gila. Kalau kita lihat brandingannya dari film-filmnya dia perfeksionis banget. Perfeksionis. sih. Perfect banget. Iya. Gila sih. Jeko. Ceko. Gue Dia punya fans donat banget sih sekarang. sama dia. Apa? Siapa sih yang ngefans sama Michael Jackson? Semua. Idola gue. Semua lah. Gue paling suka. Will Be There. Itu album Dangerous gue Paul gue. Itu menurut gue udah breakthrough dari zaman dulu ya, dari kita ngeliat visualnya aja juga Yang gila. live-nya gak sih? Yang gila itu. Visual enggak visual Yang film This Is It ya? Oh. nggak visual video klip dari zaman dulu dia Oh tuh. iya. Iya ini loh, lu tau gak sih yang black and white yang transisi Iya, it's muka- black. It's black. Iya. It's white. Itu Kayak tuh- TikTok zaman sekarang. Iya, pada zaman Gila. dulu gimana coba? Belum ada segala macem kan? Terus ada yang dia masuk ke apa namanya? Buka yang dangerous tuh yang dia masuk kayak ke toko mainan terus berubah-berubah gitu, pokoknya itu keren banget sih video-videonya. Oh iya iya. Itu iya. apa ya? Terus thriller juga gila. Thriller. Drama udah dari dulu. Itu capek sih yang jadi dancer Michael Jackson, kayaknya harus on point semua gitu kan. Terus kayak kalau gue perhatiin, kalau dulu gue Iya. pernah mencoba joget Michael Jackson, Cow. Gue sumpah nih. Gue paling terinspirasi oleh gini. Moonwalk. Oh iya, gue gak bisa. Oh iya, gitu. gimana Itu sih? itu Gua tapi nggak di bisa mana, nih. Cow? Di sini tuh ada sangkutannya, Pak. Ternyata ada sambutannya. Oh, Gue paling tertipu tuh sama smooth Dan itu criminal, kan? idenya Michael Jackson loh. Gila. Yang dia nyangkutin paku. Jadi ini ada kayak slot gitu di sini, jadi dia bisa nahan. Dan itu kan tetap walaupun lu disangkut paku, lu tetap nahan pakai badan lu loh. Kalau lu nggak kuat bisa jatuh. Cuma abis itu dia move ke gerakan berikutnya gimana? Jadi gini nih, jadi ini di slot gitu loh kayak. Jadi dikunci, Jadi kunci gini. Jadi kalau lu Pas dia lean ke Ketahan. depan, ketahan, habis itu dia tinggal buka gini doang. tapi masalahnya ketahannya tuh lu Kita masih berdiri gini kan. 45 derajat gini nih. Iya iya iya. Ya smooth banget ya. Gua sampai Smooth kriminal. Iya emang ada smooth criminal gua biasanya ya. Ini beli Seganya lu main enggak? Main-main gue sih Wah, kayaknya. gila. Dulu tuh ada game sama Michael Jackson, sumpah. Iya, itu. Pakai topi putih gitu kan. Ciu ciu gitu. Oh gila. Iya, Itu menyenangkan banget sih gue. Nah. Iya kan? bener-bener ada lagi Seganya dulu. Iya, Smooth Criminal tuh Gokil. gila sih, gokil. Apa yang bisa membuat dia sampai mencapai ide itu tuh? Prosesnya apa ya? Karena dia dari kecil udah di industri. Waktu di Iya. Jackson 5 itu kan dia kan Dia nggak ngomong, bapaknya kan? dia ngomong kan katanya gue dari kecil nggak pernah ngerasain main sama teman-teman segala macam karena gue dari Udah kecil kerja. hanya sama Jackson 5. Oh, Udah kerja By dia. the way gue pernah nonton Jackson 5 sambil makan pork nih, Cow. Di Java Jazz. Yoi. Iya.
Baru-baru ini? Enggak, udah berapa tahun lalu. Yang main Jermaine Jackson and the Gang. Kayak gue nonton juga deh, 2018, Ya 19. Enggak. 2020-an. Nah, 2015 bawah. Tunggu. Oh, enggak berarti beda. Jason 5 terakhir. Yang selalu ada sih Earth, Wind and Fire ya. Ah iya. Itu selalu tiap tahun ada. Kan? Tahun ini Itu di JGTC enggak? JGTC? Juga kadang-kadang. Lu pernah main JGTC kan? Pernah. JGTC pernah. Main juga pernah, gue juga bingung tuh waktu itu. Java Jazz main kan ntar? Main nanti. Enggak tahu, enggak kayaknya deh. Main Mas Anda? Java Jazz main? Gak dapet angkanya pasti ini. Waduh. Kurang ini ya? Waktunya kali. Padahal gue mau nanya, kan pertama kali eventnya venue-nya pindah. Iya benar. Oh iya benar. Pick 2. Pick 2 sekarang. Nice di nice. Iya, pick 2 kan. Gue tau Nusantara Ice. gue ingat gue dulu Java aja gue nonton James Brown cow. Sebelum meninggal. Pertama kali. Iya. Kayaknya ngeliat yang Ngeliat James ketawa Brown. gini ya. Iya. Dan dia umurnya udah 70-an kan, lu ingat gak dia sampai jatuh-jatuhan terus kayak jatuh split terus naik lagi. Anjing lu 70 tahun nih kayak begini gitu. Split? Iya. Gue pertama kali nonton James Brown Java Jazz tuh. Iya. Terus Jason Mraz juga. Jason Mraz kan. Gue dulu suka banget sama Jason Mraz gara-gara gue deketin cewek So, main gitar kampus. Iya beda kampus. Main Terus dia gitar. suka Jason Mraz. Dulu kan kita kan kalau gue deketin cewek harus bisa main gitar harus gitu-gitu. Wah orang gue lagi metal-metalan, tau Jason Mraz pakai Lucky Amin. Iya. My best friend itu ya. Tapi dapat gue. Wih. Iya. Keren sih ya. Modal lagu itu. Lucky. Yoi, Lucky I'm in love with my best friend. Berarti kita lihat dong, yang kita setelannya jazz banget. Sering datang. Iya. Tapi lu selain di luar musik kegiatan lu apa sih? Padahal. Itu nge-gym, terus apa lagi ya? Gue konten juga di TikTok. Terus lagi ya? Kontennya apa? Ngeprank orang gitu? TikTok nggak ada dong ngeprank orang. Durasi pendek lah. Live juga sering. Kadang-kadang terus apa ya? Nulis lagu. Lagi sih kegiatan gue. Nulis lagu tuh udah banyak yang belum dikeluarin dong berarti kan? Ada beberapa yang di apa? Tinggal di voice produce note gitu. Oh iya. Ada yang udah demo juga. Ada yang lo udah kasih orang juga? Enggak. Emang so far lo konsen buat diri lo sendiri aja? Iya lagi, gue kayak sayang gitu kalau lagu dikasih orang. Biasanya kayak gue yang harus menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan gitu loh. Iya. Karena kalau nyanyiin lagu orang juga agak kurang nyaman di gue kalau recording gitu ya. Kayak lebih lagu gue sendiri pengennya. Oke. Bagus, lebih menghayati kan. Ya kan kalau lagu sendiri kan udah tahu nih moodnya gimana segala macam. Kalau misalnya lagu orang takutnya moodnya beda, terus artinya juga beda gitu loh. Ini kayak zaman dulu nih kalau waktu gue SMP ya, gue pernah datang ke suatu kafe nih. Dia bawain lagu ada namanya Pearl Jam dulu, judulnya Last Kiss. Itu kan lagu sebenarnya liriknya sedih ya tentang kematian pacar segala macam. Cuma dia bawa ini dengan super ceria karena dia nggak tahu artinya. Oh gitu. Kayak, harusnya ini sedih loh. Ini kenapa? Aware kayak nggak gini deh harusnya gitu. Mungkin itu udah depresi parah kali sampai kayak. Sampai dia kayak gitu. Iya. Ya? Bisa jadi. Lu pernah nggak depresi? Pertanyaannya Loncat jauh. lo nggak apa-apa. Nah, ini bener loh. Karena dari depresi itu kan ibarat kan kita ditempa ya. Ditempa sampai deh. Depresi ditempa. Suatu hal yang kayak Kadang depresi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi dari lo surviving skill lo kuat semua di situ, benar ya? Iya, gue pas depresi buset beli efek sama gitar mulu. Tanya nih Dana. iya. Bener. Maksud gue siapa tahu bikin lagu. Iya. Lagu sih, ya. Paling jatuhnya ke lagu. Yang kayak Karena kalau kutukan. Kutukan tuh lu di depresi. Itu ceritanya gimana sih pas lu lagi Wah. bikin? Asik. Kau Itu cerita temen gue. aku sulit. Tahu loh. Karena banget. lo sampai di chart nomor 3-nya dia. Iya bener-bener. Ya, kita di industri, Bro. Iya, Sudah. Lo jangan meragukan orang yang tahu nyanyiin spin siapa, lo penciptanya siapa. Iya, iya, pasti bener. Lu gak nyangka kan gue Gue tahu. nggak tahu ya kan. Iya, lo jangan meragukan. Sama juga kerja di radio. Bener-bener. R&D dulu. R&D dulu. Lo masih kan Iya. penyiarnya dari. Iya. Jadi lo pernah depresi? Balik lagi. Gue nggak tahu sih depresi apa yang pasti sedih pernah. Sedih, Sedih parah gitu. Cuman sampai sedih yang gila nih gue harus tuangkan menjadi suatu karya gitu. Iya. Itu kutukannya itu. Kutukan salah satunya itu tentang Ceritanya tentang lo lagi kenapa? Relationship. Iya, relationship yang Kalau dari lagu sih kayaknya lu sering berantem ya.
Jatuh. Nah, ceritanya itu temen gue. Aman. Terus curhat. Analogi. Terus kita tulisin lagu ya kan. Bukan lo. Jadi kayak berantem terus. Padahal nih udah tahu banyak nggak cocoknya. 9 dari 10 aspek tuh nggak cocok. Tapi ujung-ujungnya tetap mencinta. Tetap Heeh. lagi gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin yang toxic tuh lebih nagih kali ya. Emang. Betul nggak sih? Namanya toxic tuh pasti menagih. Dilarang. Iya, kayak Britney Spears aja bikin lagu. Iya, toxic kan. Lu lihat nih Britney Spears sekarang. Lu lihat lo? Ya lagi joget-joget kan. Iya. Asik. Asik sih. Ya gitu asik sih. Nikmati masa. Lebih keluar ya. Lebih keluar. Lebih keluar. Terus kalau satu hal yang maksud gue kan sekarang lo sangat banget menjaga kesehatan lo, makan lo dan lain-lain. Yang lo pengen banget sebenarnya tapi nggak boleh itu apa? Pengen banget tapi nggak boleh. Apa ya? Mungkin nyoba tinggal sendiri belum pernah sih. Wah, kasih tau Cop. itu hal yang harus lu coba. Coba. Soalnya gue pernah Kalau gini sebulan. bergurau sama Chow nih, kasih Chow. Sebulan gue di Wisma Atlet. Wisma Atlet Santuri. Wisma Atlet mana? Itu Santuri ya? Wisma Atlet yang di Itu COVID. Kemayoran. Covid. Lu sempat masuk kok ke COVID Terus pernah. Kemayoran. Itu kan gue sendiri. Itu Itu 2 kayak minggu ya? rasanya enggak 2 minggu ya? Iya 2 minggu gue sendiri. Kok Kayak nyaman? produktif banget Iya. gitu. Kayak mau ngapa-ngapain tuh langsung lancar aja. Nggak, karena ketika lu tinggal sendiri itu menurut gua tuh lu jadi lebih bebas, terus lu nggak perlu bertanggung jawab terhadap yang misal lu kan di rumah yang rumah orang tua gitu ada tanggung jawab harus lakuin. Cuman ketika seiring beranjaknya dewasa, orang tua pun juga mengerti kalau Kita butuh punya space sendiri. Iya. Uang Jadi dan kayak waktu. energinya lebih preserve ke diri kita Bener. sendiri aja gitu ya mungkin. Soalnya kalau di rumah kan keluar rumah udah Iya. mau ngomong harus entertain orang yang ada di sekitar ya sih. Gak bisa kayak suka-suka sendiri juga. Jadi lo ngerasa udah sering ketemu orang, lo butuh sekarang lebih sendiri. Mungkin gitu ya, Iya, mungkin ya. maksudnya. Tapi gue takut juga sih. Gak tau lah. Apa yang lu takutkan dari tinggal sendiri? Takut dimarahin gak nih? Takut dimarahin. Dimarahin Oh, sama siapa? Dimarahin orang tua dong. Kayak, mau ngapain? Lu kan udah di Jakarta gitu. Udah ngapain lagi? Ya itu Beda alasannya. tempat gitu. I need my space, mom. Asik. Mungkin ya. Dulu aja yang ngomongin dongkapnya dia mau gak? Kita berdua deh. Tante, jadi ini Hasil dari si pembicaraan Natu kita, Natu cerita sama kita gitu. Anda siapa berdua ya? Ngomong-ngomong. Gak tau. Masa aiming lu mau tinggal sendiri doang sih? Gak tau ya. Gue terinspirasi pas gue baca tarot kemarin tuh. Terus kata orangnya, kamu nih bakal lebih cepet sukses kalau tinggal sendiri. Benar. Karena emang tipenya begitu. Karena ada tipe orang yang harus kayak ketemu keluarga juga kan. Kita harus tinggal sama Lo keluarga. ngalamin Gitu. kayak 2 minggu di waktu itu sendiri, lo lebih produktif lah ya intinya. Iya, gitu kok lah ya. produktif banget. Kalau gue malah nggak mau nongkrong, nggak mau main, mau kayak fokus ngerjain apa yang Benar. ini Benar aja banget lagi. langsung. Itu yang gue rasain sekarang. Anjay. Cio bersabda. Tapi di rumah juga enak sih, kayak maksudnya dimasakin nyokap gitu Nah, kan. enaknya itu doang sih kalau tinggal Itu sendiri. enak. Lu tergantung sama Tapi kan sekarang Gojek. kemudahan banyak. iya. Iya. Kemudahan banyak. Bisa dikirim-kirim kalau lo nggak mau masak ya. Atau cara gue aja. Kalau gue walaupun tinggal sendiri tapi cucian gue tetap ke rumah. Itu parah. Itu parah sih. Alasan untuk pulang adalah buat cucian. Ada makanan. Alasan dan fasilitas tuh. Iya. Itu aja sih gitu. Iya, terus abis ini lo mungkin ada apa setelah lo lahir album lo, terus lo bikin lagi atau lo tetap berkaryanya yang lo nggak kepikiran pengen jadian tuh apa? Apa ya? Abis ini sih kalau yang jelas mau keluar itu ada single lagi di 1 Mei. Ini tayangnya kapan ya? Belum tahu. Kayaknya nggak usah ngutang. Ini tahu tayang apa enggak juga ini. Iya, kita sih ngobrol aja, kita rekaman aja. Nah, tapi terakhir kan berapa bulan yang lalu kan baru ngeluarin single Jogja. Jogja. Studio klip lagi. Sekarang kan lo lagi produktif banget gitu. Pasti lo kan di era yang cepat ini lo pengen berkompetisi cepat juga nggak sih? Harus ya, emang Kadang harus orang kan ya. kayak gitu kan. Kayak orang tuh ngonten sekarang puluhan per hari udah nggak. Wah, udah ratusan. Gitu gue. Iya. Kacau sih. Satu orang ngonten kayak minimal harus ngepost 60. Atau lu banking dulu nggak dari semua postingan lo? Lu banking. Kadang-kadang. Ya kan? Kayak kita nih, kita banking. Perlu dibilang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi Jadi- kalau misalnya lu sama album baru atau apapun yang lu keluarin tuh, lu tetap sendiri atau mau ada kepikiran collab sama siapa gitu nggak? Tuh, itu Karena pengen. sekarang kan zamannya collab nih. ya benar. Semua di-collab-in. Yang lo pengen collab sih. Ah. Mungkin lo ada pengen Siapa ya? Ada collab yang... Ada. Siapa? Sama salah satu band asal Surabaya. Hah? Yang ini
udah sekarang mentok deh. Siapa? Si Lampu Kau. Wow. Tapi itu gue sendiri bukan Sosiat ya. Itu gue bakal nyanyi salah satu lagu. Itu bagus banget lagi. Liriknya. Oke, kita ini kejutan buat lo. Kita udah ngundang si Lampu Kau di sini, Mas. Ya, kalau ya, dia kalau ngambilin CD-nya maksudnya. Kalau ngambilin CD-nya. Setuju si Lampu Kau ya. Iya. Siapa tahu ini tayang sama-sama didengar, sama-sama kejadian. Kita nggak tahu kan. Keren sih. Iya. Keren sih. Oh, sama ini gue pengen sebenarnya lagi nggak tahu bisa apa enggak. Cuma kita lagi mau mencoba membuat dari 101 lagu jazz standards dulu, abis itu ke 1000 mungkin. Ya, kita pengen mencoba merekam lagu jazz terbanyak di Indonesia gitu. Sama Sosiat. Nah, sekarang udah 141. Hah? Udah 141? Udah dirilis semua? Belum Kan? Itu problemnya. Itu lagi kita cari dulu. 141, cuy. Itu udah Berapa album itu? 14 album. Iya. Bisa dibikin 14 album sih 14 sampai sebenarnya. 15. Kalau sekarang cuman per album cuman 8-7 lagu berarti udah sekarang aja udah di bawah 10 album. Iya, 17 album itu. Bisa. Itu udah direkam semuanya. Udah. Itu rekam live. Direkam live. Kalau jazz susah sih kalau tracking ya. Harus wah, gila. Apa aja beberapa lagu yang direkam? Contohnya All of Me. Terus apa lagi? Apa tuh? Banyak. Banyak nih, ada 141. Itu ada juga tetap. Pasti lah. Nah, kita tuh abjad kan A sampai I. Oh, jadi A B C D F. Penasaran udah tuh? F line itu dulu, Yang- udah F. Yang Q sama X lagu apa? Kuando. Oh, Kuando. X itu apa? X. Sando. Apa ya? Si Lampu Kau. Wow. Bisa juga Seringai. Seringai. Spain. Enggak bisa. Spain. Ya, bisa. PZ ya. Jadi A PZ ya. A sampai Keren. Ini konsepnya. Ini siapa yang konsepin? Mas Adan. Oh, Mas Manajer berkonsep tuh luar biasa. Dan memodali juga. Oh, modali juga. Sekarang kita lagi belum ada waktunya lagi nih. Jadi kita belum ada waktu. Mesti cari waktu dulu. Tapi Mas Adan kayak punya waktu deh. Punya waktu sama punya channeling. Punya channel. Luar biasa nih. Channel 16 lagi. 32. Gitu. Banget ya. Seru nih, pokoknya. Mudah-mudahan ya, tapi Gila, masih distribusi nggak lu tahu luar sih. Lu kepikiran gak sih collab sama artis yang bukan jazz kayak waktu itu Danila Mas Ringai? Iya, atau Raisa Seringai juga. Iya, Keren banget. Hah? Itu sama si Lampu Kau kan? Silang. Jadi akhirnya Cuma maksudnya yang beda banget nih. yang nyebrang Iya, banget. Nyebrang banget. Sama siapa Sama ya? Afat deh, coba sama Afat. Bisa-bisa aja sih, kita Iya. seneng justru yang cross Yoi, genre cross gitu. genre. Kalau sekarang lo belum ada bayangan. Belum ada sama siapanya, belum ada bayangan sih. Tapi tertarik ya? Mungkin sama band apa? Far. Ayo kita. Iya, bingung. Bisa. Tapi gue menarik sih, gue akan nunggu tuh yang 1000 edisi. Iya. Ini menarik ya. Belum tahu, keluarnya nggak tahu kapan ya. Belum tahu, mudah-mudahan ya. Doain. Pasti nih. Gue lagi mikirin gimana cara ngeluarin 1000 ya dalam waktu Iya. berapa lama tuh. Lumayan long way to go juga sih. 141 lagu aja. Ini mungkin adalah salah satu pelor-pelor yang udah disiapin sama si Mas Adan itu. Sadan, luar biasa Mas Sadan. Mas Adan Imul. Ada. Sebenarnya yang Dan Imul. bingung tuh itu lagu orang semua kan, jadi Iya. ngurus izinnya sih yang repet iya kan bener. keluar negeri Publishing ya. segala macam gitu. Jadi itu yang kendala. Izin kalau misalnya, gue nggak tahu sih. Gue jujur nggak tahu lagi tuh Cem masalah-masalah. Rico Lubis. Hah? Rico Lubis. Mohon izin. Oh, Gitu. beda nggak gitu. Mohon izin. Kok Rico Lubis? Mohon izin. Nyambung. Mohon izin. Bab. Izin. Bunyi-bunyian Jaksel itu ya. Yoi, gila. Seru nih. Seru. Jadi kita nungguin hasil-hasil lo. Kita akan juga akan menunggu lo live di sini. Iya. Karena ini one day tempat ini akan jadi tempat live. Juga. Dia ada tempat live-nya juga dulu. Jadi tadi ini ada namanya Popin in Garage. Iya. Popin in Garage. Jadi trialnya gua sama dia. Iya. Dia juga. ya biasa lah gue orang yang dipakai buat pilot mulu. Iya, Soalnya kan juga buat gratis. pilot, makanya disuruh Gitu. makanya diajak duluan ya kita. Iya, kayak diajak gini. duluan ya. Ini juga. Kirain soalnya bisa terbang. Ya bisa terbang mulu nggak turun-turun. Pilot. Ya Pesawat dong. Bagus. Kayak bisa gitu. Top Gun. Oke. Sama itu tuh alat lu apa sih yang itu? Kazu ya? Aduh gue gak bawa lagi. Gitu. Iya, dia tuh kayak mau kemarin tiba-tiba banyak yang nonton di TikTok. Ah, Iya, tetep Itu apa? Mereka merasa dibohongi katanya. iya kan? Aneh banget, padahal itu
Dari Tinggal mood ikutin. kita sendiri kan? Dari mood kita sendiri. Gue bisa tuh pakai Kazu bawain Spain. Bisa. Iya. Bisa Bisa, gitu bisa. doang sebenarnya. Kasus tuh jatuhnya kayak sound effect aja sih Iya sebenarnya kan? ya. Disemberin aja kan? Iya. Kaleng kan? Dia plastik. Oh plastik. Dalamnya tuh kayak ada plastiknya geter-geter jadi makanya gitu. Kayak iya gue ngerti tuh ada kayak yang gini goyang gitu kan? membran Iya gitu, iya. Membran namanya membran. Tapi lo kalau alat musik Iya. bisanya apa? Nah, menarik tuh. Piano lagi les piano tuh. Cuma nggak berkembang ya karena emang latihannya Nah, itu lo bikin lagu Ya. dengan notes lo gimana? Pakai apa? pakai imajinasi. Jadi kayak gue ngebayangin chordnya di otak gue, terus gue rekam vokalnya. Biasanya prosesnya itu terus gue kasih ke misalnya Mas Gomez gitu. Terus Jadi dia ini nyari gimana nih? chordnya gitu. Berarti masih ngepang juga caranya. Ngayal. Cara pang. Ngayal. Ngayal dulu. Ngayal. Pokoknya nulisnya di sini aja dulu. Gak Iya. usah gue bisa main ini, gue bisa main itu. Iya. Asik nih. Kalau lu bisa ngasih rekomendasi 3 lagu yang harus dengerin menurut lu buat orang-orang yang nonton kita, apa lagunya? Selain Mastodon ya. Oke. Lagu yang wajib teman-teman dengerin ya. Selain Spain. Selain Selain Spain, Spain. Mastodon, Anthrax juga kayaknya enggak deh. Kayaknya gak masuk di listnya dia. Di bawah sinar bulan purnama. Di bawah sinar belum Itu lagu keroncong dari Ermaladi. Hermaladi. Hah? Iya. Ermaladi? Iya. Gue kenal sama cucunya. Serius? Serius? Pernah pacaran gue dulu sama cucunya. Yang pakai lagu Laki itu tadi, bukan? Enggak. Tapi itu emang jenius sih dia. Banyak banget. Ren Pohon Kelapa juga dia kan? Oh iya? Kurang tahu. Ismail Marzuki ya? Itu kurang tahu. Nggak tahu deh. Iya kan? Tapi era-era itulah pokoknya. Iya. Era itu Itu, menurut gue di Ermaladi. bawah sinar bulan purnama tuh harus dengerin banget. Oke, satu di bawah sinar bulan purnama. Pasang mata bola, aduh. Waduh, pasang mata bola mah emang udah. Gitu. Nggak Itu pernah udah deh. sih gue. Itu lu mau tahun berapa lu dengerin tetap keren. Maksudnya tetap kayak emang nih lagu yang abadi menurut gue. Tapi Iya. boleh nggak itu lagunya kita dengerin yang versi mana nih? Yang edition mana? Asik. Gila, Bener gue juga jazz tuh. banget. Yang lu yang tadi itu lu Edition mana? edition Jazz mana? banget. Apa ya? Aduh gue lupa namanya. Pokoknya ada keroncong-keroncong gitu, jadul. Oke. Ada di Spotify, gue lupa nama keroncongnya tapi. Oke. Sama siapa lagi? Sama ada Amboina Serenadis itu. Gue paling suka Apapun Uhate lagunya gua. dia. Oh, oke. Uhate bye bye jangan sampai. Oh, itu bagus. Iya. Orang muda Banyak ya. So jangan. Itu tau gak Uhate apaan? Lu tau gak sih Uhate itu apa? Bukan susu. Uhate itu gimana? Uhate. Uhate. Bukan itu apa? Antena UHT. Bukan. UHF itu. UHF yang pakai beginian, mantra, anjing, baju, jadul. UHT itu nih gue jelasin, lu belum tahu kan UHT itu Iya, apa? gimana? UHT itu adalah teknik mancing cakalang di timur sana, di Ambon, di Maluku Utara, di Ternate, di Loreto, di Halmahera, semua orang pada UHT. Jadi dia punya kapal ya. Kapal tuh udah ada depan ya. Di depan itu banyak orang, ada 20-30 orang ya, pakai joran bambu pakai kailnya cuman satu, terada hook. Jadi hooknya itu tuh nggak ada yang barb. Jadi tuh ketika di kail ikan pas diginiin tarik langsung terlepas. Nah, 20 orang di depan di muka itu tuh semua rame-rame mau UHT. Jadi tuh ikan cangal tuh diambilnya satu persatu bukan pakai jaring. Jadi UHT itu proses mancing. Proses mancing nama mancing itu UHT, Ritualnya, bukan ritual. Namanya UHT, jadi mancing UHT nama di sana. Kita mancing apa? UHT gitu. Iya, pada UHT semua. Jadi tuh penggunaannya gitu berarti. Jadi ini kapal nih. Ini ada 20-30 orang di ujung kapal. Terus habis itu nanti ada di sini dikasih air, pancuran air ke laut. Nah, itu tuh buat memancing ikan-ikannya itu tuh dipikir percikan air tuh ikan-ikan sedang makan ikan kecil. Di belakangnya ada orang lempar-lemparin ikan kecil umpan buat supaya mancing si ikan cakalangnya. Nah, ketika itu ada 30-50 kail udah ambil-ambilnya terus prosesnya tuh dalam waktu sejam bisa berapa ton, bisa seton gitu. Dan itu semua benar-benar satu-satu. UHT namanya. Kenapa gue tahu? Gue baru dari sana kemarin. Kemarin. Jadi UHT. Tapi lagunya makanya so jangan kulit durian sungguh berduri. Jadi hati-hati jangan sampai dapat kulit durian. Jadi maksudnya biar kan ada sampah tuh di laut. Itu maksudnya. Tapi orang dulu tuh emang kayak visual dan apa yang mereka tulis tuh yang kejadian di depan mata ya. Iya. Kayak kalau gue bandingin sama lagu-lagu sekarang, even lagu gue sendiri pun tuh kayak apa yang ada di kepala gue sendiri gitu loh. Terus kayak kalau lagu dulu tuh Bengawan Solo. Tadi sepasang mata bola tuh menurut gue iya. semua banget. Sepasang mata bola.
Sekarang tuh kayak mungkin mata bola. bagus banget tuh dari minor ke mayor kayak Jazz banget penampilannya. Yes banget. Yes bang. Atas ya Elvira. Terima kasih Terima banget kasih. sudah Thank you. main-main di gimana di La Musica Store ini dan semoga Kita bisa main-main lagi. Iya. terima kasih. Gue baru tahu juga namanya gimana ya ini. Gimana? Di end Gimana? dari podcast. Gimana? Gimana? Iya, asik.